Baru-baru ada lagi curhat, anak-anak SMA, Ustadz kasih Kak Kodong jalan keluar. Beberapa malam yang lalu bapakku melakukan percobaan pemerkosaan. Bayangkan, bapaknya mau perkosai. Saya lapor sama mamaku, mau Kak lapor di polisi. Mamaku larang Kak Ustadz, nah bilang jangan kau nak, kau kasih malu keluarga. Yang bikin saya sakit hati Ustadz, ternyata bapakku sudah nak kasih begitu adikku. Suatu kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengumpulkan para sahabat. Selesai sholat subuh, seperti kita ini. Nah, sudah, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Selesai berdoa, Nabi tanya semua sahabatnya, ada yang bermimpi tadi malam? Tidak ya Rasul. Nah coba, adakah yang bermimpi? Tidak ya Rasul. Nabi lalu menjelaskan, saya tadi malam bermimpi. Apa gerangan mimpinya ya Rasulullah? Saya dibawa jalan-jalan melihat situasi surga. Lalu di dalam surga, saya diperlihatkan oleh Allah, ada orang yang diberikan hadiah, diberikan penghargaan oleh Allah dalam surga. Banyak sekali hadiahnya, banyak sekali dipunyakan penghargaan. Lalu orang ini berkata kepada Allah, ya Allah, ini hadiah yang engkau berikan kepadaku, rasanya tidak seperti amal yang saya lakukan. Ibaratnya begini, kalau diangkai, amalnya seperti ini besarnya, tapi dibalas oleh Allah 1 derom. Nah karena cadi-cadi jinju amalku, ngapa najaikan ini balasannya? Kok banyak sekali balasannya ini Allah? Ibaratnya amalnya cuma 5, Allah kasih balasan 5.000. Kenapa banyak sekali ya Allah? Allah lalu berfirman, wahai hambaku, ketahuilah itulah doa-doamu waktu kau hidup di dunia yang tidak aku kabulkan, karena saya tahu kau tidak mampu memikul apa yang kamu minta itu. Saya ulang, Allah menjawab, wahai hambaku, itulah doa-doamu yang tidak kukasih kau waktu kau hidup di dunia, karena saya tahu apa yang kau minta kalau saya kasih kau pada saat itu di dunia, kau tidak mampu memikulnya. Ada doa yang kita minta tidak dikasih Allah. Kenapa tidak dikasih Allah? Allah tahu kalau dikabulkan tidak bisa kita pikul. Contoh, ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya bisa beli mobil. Ngapa nak bukan mobil dibeli, motor dijual? Apa nak tambah jauh jadi yang ku minta ini? Ya Allah, mudah-mudahan suamiku bisa beli mobil tahun ini. Tiap malam itu ibu berdoa. Ternyata tidak dapat. Oh ternyata Allah tahu kalau ada mobilnya suami kita ibu, bukannya makin bahagia ki, malah tanpa rusak rumah tangga tak. Kenapa? Suami tak mobil barunya nak pakai ki selingkuh. Apa ibu? Mau ki? Oi, mau kok ibu? Apa nak bilang teh aja Ustaz. Tahu itu ibu-ibu kalau orang bicara poligami deh langsung nak bombek ki. Nah kan ini Ustaz kasangin poligami mami na cerita. Ibu-ibu tahu ki itu dalam Islam ada 4 tipe rumah tangga. Pertama dalam Quran itu toh, ibu-ibu dengar ki dulu ini bu. Pertama, suaminya beriman, istrinya kafir. Nah inilah rumah tangganya Nabi Lut alaihi salam. Yang kedua, suaminya kafir, istrinya beriman. Inilah rumah tangganya Fir'aun laknatullah alaih. Yang ketiga, istrinya kafir, suaminya juga kafir. Inilah keluarganya Abu Lahab. Yang keempat, suami beriman, istrinya pun beriman. Dialah Ibrahim alaihi salam. Ibu-ibu kira-kira pilih mana ibu? Rumah tangga yang bagaimana yang ngempak ini bu? Ibrahim alaihi salam. Tapi ingat ibu, Ibrahim itu 2 istrinya. Mana ibu? Masih mau kau Ibrahim. Nah sudah jamak Ustaz, lebih baik Fir'aun saja. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, ada orang berdoa, ya Allah mudah-mudahan anakku lulus jadi PNS. Malah tidak lulus. Padahal anaknya paling cerdas, padahal anaknya paling baik sholat tahajudnya,
Anaknya rajin mengaji, daftar PNS kok tidak lulus. Sementara tetangganya anaknya pakai kepala talang. Anaknya sangin cewek mami na bonceng tiap malam minggu ndak na nikahi. Anaknya jelek agamanya, tidak pernah kita sholat. Sholatnya hanya hari Jumat saja. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Lulus sih. Allah tahu kenapa anakmu tidak lulus PNS. Karena Allah tahu bukan di situ tempat yang baik. Saya contoh ibu ini sering sekali saya cerita. Ini sisi kehidupan saya. Waktu ku tamat ke SMA, daftar ke fakultas kedokteran. Mau sekali kak jadi dokter. 3 kali saya ikut UMPTN, 3 kali. Bayangkan 3 kali. Saya ikut bimbingan tes di Gama College waktu itu. Yang ambil kak yang privat khusus. Sholat tahajud ke 40 malam berturut-turut. Bagaimana caranya Ustaz? Kalau Ramadan mulai malam pertama mau kak sahur, tahajud mak dulu. Itu 30 memang itu. Tambahi lagi 10 karena mau kak puasa Syawal 6 hari, tambahi lagi 6 kali berturut-turut sudah 36. Tambah lagi 4 hari, 40 hari berturut-turut sholat tahajud tiap tahun. Begitu tes, tak pernah lulus. Bahkan mauku itu jadi dokter, ada kemenanganku dia dokter, fakultas kedokteran, saya pinjam itu baju prakteknya. Warna putih, ada itu baju prakteknya kedokteran, ku pakai baru pika foto di depannya fakultas kedokteran Unhas. Bayangkan, seandainya dulu itu ini barangkali disebut hoax. Toh, berita bohong. Mau tau nggak dibilang fakultas kedokteran, pilih tau nggak pakai itu baju praktek baru berdiri mah itu, baik padahal sospol. Bayangkan itu, mau kok kodon jadi dokter waktu itu. Ya Allah, kenapa kau tidak kasih lulus kak? Namun sekali kak jadi dokter waktu itu. Malah saya lulus di sospol. Alhamdulillah Allah tahu itu. Bukan dokter yang paling baik buat kau Ustaz. Cocokmu jadi dokter dong. Tapi bukan dokter kasih pecah kepala. Seperti ada temanku di belakang itu dokter yang besar sekali. Itu tugasnya kasih pecah kepala orang. Operasi kepala orang apa palu-palu. Coba, bukan itu. Justru dokter yang saya pakai sekarang adalah dokter psikis. Dokter orang-orang sakit jiwa, sakit perasaannya, jauh dari Allah. Itu tugasku saya. Ibu-ibu curhat, bapak-bapak curhat tengah malam jam 2. Orang lagi enak tidur bunyi telepon. Kenapa ki ibu? Suamiku selingkuh Ustaz. Karena membalas kak Ustaz. Sakit hati kak jadi membalas kak. Malah sekarang susah kak lepas dari selingkuh. Bayangkan. Baru-baru ada lagi curhat. Anak-anak SMA. Ustaz kasih kak kodong jalan keluar. Beberapa malam yang lalu bapakku melakukan percobaan pemerkosaan. Bayangkan, bapaknya mau perkosai. Saya lapor sama mamaku, mau kak lapor di polisi. Mamaku larang kak Ustaz, nah bilang jangan kau nak kau kasih malu keluarga. Yang bikin saya sakit hati Ustaz, ternyata bapakku sudah nak kasih begitu adikku. Coba, itu yang saya obati saya bos. Kalau dokter capok mas suntik. Kalau apa saya jiwanya yang saya suntik. Tidak jadi dokter, Allah kasih mana yang terbaik. Temanku yang jadi dokter tugas di Kepulauan Aru. Mau lebaran saya bilang, dok pulang kok. Dia bilang, dah Ustaz deh rugi-rugi nanti jauh cari uang. Dah pulang kok lebaran sama orang tuamu. Dia bilang, kan jalan tike Ustaz. Mali tike Ustaz. Untung saya tidak jadi dokter. Saya jadi Ustaz kak. Tidak pernah kak pusing soal tiket. Kenapa? Bukan saya beli. Orang beli kan, siapa undang? Kau beli bos. Allah kasih yang terbaik. Berdoa saja. Makanya kalau ada di antara kita berdoa tidak dikabulkan Allah, jangan kau sangka buruk. Berarti apa yang Bapak minta tidak baik buat Bapak. Ya Allah, mudah-mudahan dikabulkan kreditku supaya saya bisa ambil rumah. Jangan kau ambil kredit di bank konvensional, sesa kok. Makin lama makin nak cekek lehermu. Berapa banyak, tidak kurang dari puluhan orang curhat sama saya. Saya tadi ambil kredit Ustadz dengan modal, mudah-mudahan bisa lebih baik hidupku. Malah sekarang tambah susah hidupku. Tidak bisa saya pikir.
Itu kalau riba. Makanya kalau ada wantak kasih pindah itu dari bank riba, kasih masuk bank muamalat. Bank muamalat penuh berkah. Sudah usaha Ustaz. Gak ada lagi orang yang bilang, ah sama ji bede. Bede. Yang penting niatmu, kau sudah menghindarinya, maka itu sudah Allah nilai. Kan banyak orang begitu toh. Oh, sebenarnya yang kasih miskin kita, apa yang kasih miskin kita? Selera, gaya hidup. Allah sudah kasih kita itu sesuai ukuran tak. Dasat, rezekimu yang bisa kau pikul itu 5 ji. Jangan kau lagi mau 7, karena kalau ada itu 2 hancur hidupmu. Allah tahu itu. Contoh, Allah kasih rezeki 2 juta, gajinya 1 bulan. Atau 5 juta lah gajinya 1 bulan. Allah sudah ukur itu, disitulah kau mampu pikul. Minta. Akhirnya apa? Yang 5 juta dia tidak syukuri. Nah, kasih tahu sama suaminya, Pak, belian sangat tas. Ini tas 1 juta harganya. Akhirnya dibelikan sama suaminya. Karena sayangnya suaminya dibelikan tas. Ini paling sayang naik beli tas. Selesai masalah tas. Setelah beli tas baru muncul masalah barunya. Yang paling berat apa? Setelah punya tas, motongin kasih sesuai jilbabnya. Malimisan jilbab. Ini yang jadi masalah ini setelah beli tas. Oke, tas sudah selesai masalah, tapi efek punya tas itu jadi masalah. Mau beli jilbab harus sesuai mereknya tasnya. Tambah keluarannya. Sudah itu, motong itu sesuai dengan warna sepatu dan sandalnya. Pandrak misalnya. Motong itu sesuai dengan warna cincinnya. Makin lama motongi sesuai warna semuanya. Akhirnya apa? Hidupmu yang tadinya tenang menjadi tidak tenang karena seleramu yang melebihi kebutuhanmu. Kalau rezeki yang Allah kasih kita 5, maka hiduplah engkau 5. Pas-pas namanya. Tapi kalau kau mau bahagia, rezekimu 5, gaya hidupmu 4, supaya masih ada 1 untuk sedekahmu. Yang membuat kalian menderita, rezekimu 5, gaya hidupmu 7. Maka 2-nya ini yang menjadi beban hidupmu sehingga kau tidak bisa lepas dari masalah yang selalu mengimpitmu. Yang membuat kita miskin bukan karena rezeki yang terbatas, tapi gaya hidup kita yang melebihi yang Allah berikan. Baik sangkalah bahwa apa yang Bapak minta tidak baik buat Bapak. Itu saja. Tenang itu perasaan. Nah, Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian, berikutnya saya sudah minta Ustadz, kenapa tidak dikasih saya? Selain apa yang kita minta tidak baik, yang kedua, bisa jadi cara kita meminta salah. Karena ada dalam Quran Allah berfirman, fa isa sa'laka ibadi anni fa inni qarib ujibud da'watad da'i isa da'ani. Kurang lebih maknanya begini. Apabila ada di antara kalian wahai Muhammad bertanya soal aku ya Muhammad, sampaikan kepadanya, sungguh saya sangat dekat dari dia. Sangat dekat saya dari dia. Bahkan lebih dekat daripada urat nadimu. Dan dengar ini baik-baik. Aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Dengar redaksi kalimatnya. Aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Berarti ayat ini sesungguhnya kata gampangnya, ada orang di antara kita mengaku merasa dirinya berdoa, mengangkat kedua belah tangan, mengucapkan amin, menengadah ke atas langit. Dia kira dirinya berdoa padahal tidak. Kenapa? Karena dia berdoa tidak tahu tata caranya berdoa. Ada handphone tak semua toh? Ada handphone tak semua toh? Itu Bapak kalau beli handphone, ada kan namanya buku pedoman penggunaan handphone. Petunjuk penggunaan handphone. Ditulis merah, ditulis tebal. Penting baca buku pedoman sebelum menggunakan handphone. Itu handphone dipakai. Padahal kadangkala ini handphone dipakai selingkuh. Kadangkala ini handphone dipakai berbuat maksiat. Itu ada buku pedomannya. Kenapa Bapak yang harus berdoa
minta kepada Allah saja, Bapak tidak punya buku pedoman berdoa. Amin, amin, amin. Nih. Amin, amin, amin. Bagaimana cara masa kok? Coba beda di depan aku wali kota, Pak. Saya kan Pak. Nah, kurang ajar ini. Coba kita berdoa main-main. Amin, amin. Ada tong itu amin Pak. Tua-tua biasa. Kalau panjang bicara malah amin. Ada juga begitu. Ada juga begitu itu Pak. Yang paling pace lagi kalau penceramah tidak tahu mengerti. Orang sudah bilang amin, tidak tahu, bilang, tambah suka orang ini, bukan tambah suka. Ada tuh penceramah begitu, saya tidak mau kayak begitu, maka saya akhiri untuk kali ini. Insya Allah bagaimana etika dan tata cara berdoa, lain waktu kita akan lanjutkan. Ya, mudah-mudahan ada manfaat. Inilah saja tausiah kita pada taklim kita kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kesimpulannya, Bapak Ibu, janganlah pernah bersangka buruk terhadap keputusan yang Allah berikan dalam hidup ini. Karena ketahuilah apa yang Allah berikan, itulah yang terbaik. Mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih kepada takmir masjid yang menerima kami untuk datang di tempat ini untuk subuh keliling. Ini mendadak, baru Tompi kemarin. Di mana ini bagus orang di Suling? Oh di Sudiang. Tapi Nabila lagi orang, susah Ustaz, pakai paspor orang pergi Sudiang. Aku bilang, Cilakano, bukan luar negeri itu Sudiang. Nah kira misal luar negeri ini Sudiang, masih jom pandang kayak ini Sudiang. Masih itu. Nah kira segini, kayak itu, kita tahu itu orang Sudiang salah. Karena kalau mau pergi jumpa kita bilang mau dulu pergi jumpa pandang. Mau pergi kota, nah kota tonjini. Kita sendiri orang Sudiang salah. Makanya kalau mau ke mall, jangan bilang mau pergi mana? Mau pergi kota. Kota juga ini. Akhirnya orang mi patua-tua iki, nah ini aku tinggal Sudiang, masih Makassar gitu. Ya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, terima kasih kawan-kawan sepanjang perjalanan tadi. Saya agak jauh Pak rumah. Ini teman-teman saya yang datang itu dari kota. Lumayan jauh memang Pak, lumayan jauh memang. Untuk sampai di sini perlu kekuatan iman yang ekstra. Ya, bayangkan sekarang waktu subuh kan jam 4.25. Itu masih enak-enak tidur itu. Lama orang tidak ketemu istri. Tuh, bagus-bagus nih tuh kalau subuh dipeluk-peluk mama Nece. Tiba-tiba bunyi alarm. Aduh, subuh memanggil Pak. Coba, jauh Pak. Sepanjang jalan saya tadi, mungkin ini kita teman-teman di Suling, kita datang di masjid ini hanya karena solidaritas sosial, solidaritas teman. Karena kita ingin menghargai undangan teman, atau kita datang ke sini karena kita persaudaraan kita. Tapi akan tiba saatnya nanti kita akan bersyukur kepada Allah karena kita datang dalam acara itu. Akan pada saatnya nanti kita akan berkata, wih alhamdulillah ada WhatsApp grupku Suling sehingga bisa mendapat pahala ini, sehingga saya lebih gampang, lebih mudah dihisab di akhirat. Ada saatnya itu tiba. Inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Hebatnya lagi, apalagi nih Pak, bayangkan sudah kita dengar ceramah, ya ada lagi kue itu dibagi-bagi. Subhanallah. Jangan ku dulu makan bos, karena nanti saya habis. Tunggu dulu sama-sama pakai mulai. Itu alhamdulillah. Ya, bayangkan ibu-ibu yang bersedekah itu kita anggap remeh barangkali Pak. Yang beli burasa, ya, yang beli rokok-rokok onti, itu bayangkan kalau Ustadz Dasat yang makan. Teman-teman saya yang datang ini makan. Lalu dimakan, lalu itu darah dagingnya menjadi, yang dia makan kue itu menjadi dari daging, menjadi darah dalam tubuhnya. Maka selama orang itu dia pakai ibadah fisiknya, maka selama itu ibu bapak dapat kiriman amal, karena bapak punya bagian dalam tubuh manusia yang kita traktir. Masya Allah ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Jangan lupa like and share. Ya, buka channel YouTube Dasat Latif. Kalau sudah nonton jangan lupa kasih begini, ya, jangan kasih begini, jangan kau kasih begini. Sebegini nih cari ke malaikat pencabut nyawa. Bisa ceramah nu kasih begini bos denda enak nah.
Kalau ndak suka kijama kok komentar. Lak bitonseng ini langsung 2 piring nak kasih. Ini kalau orang Bugis Nabi lah pasti surung. Ya. Nah, kemudian kalau agak panjang-panjang kuota, ya cepat habis kuota tak atas 1 jam, maka ada yang pendek tidak menguras kuota namanya cersi, ceramah singkat 1 menit saja. Gimana caranya? Follow saya di Instagram @latif 1212. @latif 1212. Sudah miku follow Ustaz, sudah kute. Kenapa tidak mau tak putar ceramah Ustaz? Batin aku putar tak putar-putar. Hakul yakin berarti tidak ada kuotamu. Beli ke dulu data bos ya. Demikian, terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalami masturun. Billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh ndak wanita berdagang? Boleh. Boleh wanita berpolitik? Boleh. Boleh wanita berorganisasi? Silahkan. Boleh wanita menjadi urus organisasi? Tidak ada larangan. Dengan catatan jangan lupa tugas utama, apa itu? Ngurus suami, didik anak. Kalau dia ngurus suami, dia didik anaknya dengan baik, lalu dia juga bekerja di luar, hebat berhasil, maka ini perempuan luar biasa. Tapi kalau gagal mendidik suami, anaknya berantakan, sukses di kantor, ini bukan luar biasa, tapi apa? Biasa di luar. Nah ini yang begini, ini yang banyak. Wanita dulu, enggak ada nak pikir itu dulu. Enggak. Apa? Diabdikan betul dirinya sama anaknya dan suaminya. Sehingga perempuan dulu jarang yang stres. Umurnya panjang-panjang. Kenapa? Pikirannya sehat. Otaknya tidak pernah sangka buruk. Akhirnya kita lihat umur perempuan lebih panjang daripada laki-laki. Dulu. Sekarang magai baik makun re makukue pak dek nagaga melok murus lakena kuku jina urus muka nakira tembok biru kuning coklat abu-abu ilaha illallah. Coba mikir kalau mau pergi pengantin dede melok tuh saya ingat artis Korea. Ada nak kasih lebih-lebih sini nuna cilak nah. Kenapa dikasih lebih seperti artis Korea Ustaz? Mau tahu dibilang artis Korea baru ditatae tinggal. Coba ibu-ibu yang usia 70 tahun masih ingat Ki Kodon dulu? Saya masih ingat itu ke mamaku kasihan. Bikin kopi saja itu perempuan dulu susahnya. Ibu masih ingat toh? Bikin kopi dulu itu wanita-wanita luar biasa. Mau bikin kopi, beli dulu kopi di pasar. Sudah jadi kopinya? Belum. Kopi biji-biji. Sudah itu? Digoreng. Jangan kita bayangkan goreng pakai kompor gas. Tidak. Kita pergi dulu ambil kayu. Menyeberang sungai. Dipikul. Kadangkala kita menyeberang di sini, menyeberangnya sampainya di sana. Kenapa? Nah bawa ke air. Dijemur lagi tuh kayu. Dibuka dulu kulitnya supaya cepat kering. Dijemur baru dipotong-potong. Sudah kering baru dipakai ibu tak memasak. Susah minyak tanah. Cari apa? Cari plastik. Plastiknya apa? B29. Ada itu sabun colek. B29 toh. Dipotong-potong. Baru dikasih menyala. Ditiriskan di kayu. Sudah itu baru nak goreng kopinya. Sudah goreng kopi. Jangan bayangkan kompor gas. Maka ibu-ibu dulu tidak ada kenal RDL. Tidak ada kenal bedak pemutih. Tidak ada. Masuk semua itu di sininya. Sudah digoreng, apa? Dijemur. Sudah dijemur, baru ditumbuk. Makanya ibu-ibu dulu kodong itu tidak ada pelihara tangannya. Teluk cicak mana kasih limana. Ya toh? Paling ibuku, mamaku dulu paling kulihat menderita kalau mah paru. Hancur-hancur tangannya itu ibu dulu kodong kalau mau paru. Bagaimana ndak hancur? Ma paru mak jalok toni anakna. Melok toni manguk kasih balena. Nama cepat-cepat. Cepat tak lecet. Wah, tidak ada mengeluh. Tidak ada langsung lempar piring. Coba ibu-ibu sekarang. Begitu ma paru lecet langsung dah. Ini karena istri. Suami tidak ada guana sedikit gajinya. Baiklah cilaka. Coba mangga. Perempuan dulu ikhlas.
bekerja ikhlas. Siapapun suaminya, dia suka tidak disuka, kenal tidak kenal, cakep tidak cakep, sudah dilamar, ikhlas terima, amanah Allah. Ini orang tuaku, saya mau kasih senang, maka hidupnya tenang. Suatu ketika saya pulang ceramah dari Jakarta, siaran langsung TV One Damai Indonesiaku. Aturan pesawat, komendrek ki kapalae, ipamate ya rohape. Tapi tidak perlu bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, on off, pamati jaringannya. Nah, begitu kita landing, letuk nih Makassar, saya kasih aktif kembali HP-ku. Masuk SMS berita duka bersamaan, 3 bersamaan berita dukanya. 1, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang meninggal? Teman SMP-ku di Bumi, kerjanya TV kabel. Rusak TV kabelnya kantor BRI Bumi. Dipanggil perbaiki. Larilah dia dari sawah pergi perbaiki itu. Tanpa disadari ada kabel telanjang. Pegang itu kabel, talit pak, jatuh dari lantai yang cukup tinggi, atap, jatuh ke jalan, meninggal. Keluar rumah sehat, pulang jenazah. Yang kedua, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang meninggal? Guru SMP-ku. Isa malam masih cerita-cerita dengan istrinya. Selesai sholat subuh berjamaah alhamdulillah di masjid. Selesai sholat subuh cerita-cerita meninggal di masjid. Alhamdulillah. Kau masih mati. Sehat, tidak ada yang bayangkan dia meninggal. Yang ketiga, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang meninggal? Sepupu 2 kaliku punya suami. Pensiun ki. Dia bilang apa? Pak, kita pergi makan soto Banjar, dekatnya kantor pos Makassar. Tinggal di Makassar. Nah bilang suaminya, ayo nih, duluan mah ibu pakaian, karena biasanya perempuan mete mah panguju. Sambil menunggu istrinya siap, dia keluar rumah. Jarak dari pintu pagarnya ke jalan, kira-kira itu ada jalan, ya jembatan-jembatan kecil. Tapaleko, apakah namanya itu? Tergelincir, jatuh ke got, mati. Sehat. Terakhir. Temanku sama-sama pengurus travel. Sakit, operasi, bawa ke Singapura. Sakit keras, bawa ke Singapura operasi. Pulang operasi, istirahat di Makassar. Datanglah mertuanya dari Padang. Lo nasang mitay manituna rumah saya. Memberikan dorongan supaya cepat sembuh. Sampai di Makassar, di mertuanya pergi lihat ini mantunya yang sehat, yang sakit. Sampai di Makassar, pergilah sholat subuh. Jalan Boulevard Makassar. Selesai sholat subuh, dia pergi jogging, jalan-jalan. Ditabrak sama anak muda yang pulang mabuk. Pergi lihat menantunya yang sakit, justru dia yang diantar jadi jenazah. Sering ini terjadi. Ini baru-baru malah ini. Reuni, kumpul ki teman-teman kuliah. Kumpul, saat datang kok saya dari bandara langsung menuju ke warung kopi. Kumpullah kita. Oh, saya paling banyak minta foto sama saya. Kan saya tahu si tolok nah. Foto tas foto nih ale meko foto mo. Lagi cerita-cerita, langsung tidak baik narasa itu seniorku. Langsung ajak nang kalinga, papinak dina, tak petlo. Saya pegang telapak, saya pegang ubun-ubunnya, saya buka batu matanya, dalam hatiku dek nan meta. Bawa lari ke Grestelina rumah sakit, kertas nih, tidak lama meninggal. Ini yang saya kasih contoh semua, to sehat. To madisi, malolo mopa. Tidak ada yang pikir dia akan meninggal, tapi meninggal. Apa tujuannya saya kasih tahu ki ini?
Aga gunano podaki cerita tania peleng kartonga tania sinetron. Kisah nyata. Apa tujuannya? Saya ingin membuka pikiran kita, meluruskan pikiran kita yang selama ini berpikir bahwa mati harus tua dulu. Mati harus sakit dulu. Mati harus malasa yolo, matoa pitawe yolo. Tidak. Namanya kematian tidak harus sakit dulu. Berapa banyak orang pergi di besuk, malolisu ki lo rumah sakit mitai, pembesuk na mati. Berapa banyak orang sudah tua, malilu nih, dek nenek sepasilengan ikega tai kega nandre. Cucunya yang masih SMA meninggal. Kematian tidak harus tua dulu. Kullu nafsin sa'ikatil maut. Tungke maki nyawai pasti mati. Madisi mati, malasa mati, tomatoa mati, kalolo mati, sogi mati, kasiasi mati. Yang orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, tentara mati, polisi mati, dokter mati, majelis taklim mati, ustad di belakang sedikit bos. Siapa tak siap kalau ustaz dulu? Nah ibu bapak yang saya muliakan, waktu yang ringkas ini saya hanya ingin menyampaikan beberapa ayat yang mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat kita. Mohon maaf saya tidak berdiri karena saya capek. Jangan sampai gaya anak ustaz sih. Dek nama gaya mata kok tongak kak pak. Ya, saya dari Roma tadi malam kemarin karena 15 jam. Tahu Roma? Italia. Tahu? Pare-pare belok kiri sedikit. Saya dari sana 15 jam perjalanan. Tiba saya tadi subuh tiba. Mata rahema nih masih napa kaletuk bola ya. Tidur sedikit. Tunggu anakku bangun. Jalan jam 7. Jam 9 ceramah di Pangkep. Kemudian jam 12 masih ada lagi di Pangkep. 2 kali ceramah. Selesai itu baru ke sini. Jadi capek. Malam ini harus langsung pulang lagi. Karena besok masih ada acara di Makassar. Jadi saya duduk. Supaya lama-lama kak ceramah. Tuh. Kalau saya berdiri paling 20 menit. Mana bagus? Saya berdiri atau duduk? Mau ki lama-lama? Enak di kita, saya merasa. Nah, apa yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu sekalian? 1. Ini ayat selalu didengar setiap Jumat. Jumat na bacaki pukatte. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jangan takwa bohong-bohong. Wala tamutunna, ajak lalu kasihmu mati. Illa, kecuali wa antum muslimun, dalam keadaan beragama Islam. Tiap Jumat dibaca. Jumat dah baca kipukatte. To matepe matepe ko. Mitau ko lori puangnya. Dengan sebenar-benarnya takut. Wala tamutunna. Aja kasihmu mati. Kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ayat ini sengaja napapang kalingai ki kung Allah Ta'ala Jumat. Setiap Jumat Allah ingin dengarkan kepada kita. Napang kalingai ki diperdengarkan kepada kita tiap Jumat. Tujuannya apa? Dasat, hati-hati. Kamu lahir dalam keadaan Islam. Sunnah ko Islam. Nikah ko syahadat Islam. Kau kerja Islam. KTP-mu Islam. Paspormu kata Islam. Tapi belum tentu kamu mati Islam, bos. Mengaku kau seleng, belum tentu mati kau seleng. Tiap Jumat. Kenapa? Memang banyak orang Islam, agama Islam tapi mati kafir. Siapa yang mati kafir, agamanya Islam tapi matinya kafir? Contoh.
Ajak tamacaya. Padangkang. Ada pedagang di sini? Ini pedagang-pedagang yang kerja, pedagang di pasar Pekabata, pasar Lampa. Hati-hati kau Padangkang. Itu pedagang selalu natemani setan. Ini pedagang Pak tidak gampang. Pekerjaan pedagang ini harus kuat iman. Nabi dan Rasul sebelum diangkat jadi Nabi Rasul, Nabi Muhammad dagangi dulu. Kenapa harus dagang? Karena dagang itu dibutuhkan kejujuran. Kapan pedagang tidak jujur, maka siap-siaplah kalian kaya, bagus rumah, bagus mobil, tapi kita bisa mati dalam keadaan kafir. Kenapa? Yang kita makan uang haram. Kenapa haram? Karena kita nipu pembeli. Contoh, baru mau gaya balemu. Baru. Ita sisina macela. Tongak kok kalempeng ka. Mati mana tuh buru eko balik ka. Nah, padahal sudah 3 kali di es. Nah, ini menipu. Dosa. Siapa lagi? Contoh aja, jangan ki marah. Oknum petugas hukum. Anak-anak buru-buru mau pergi sekolah, balap motornya. Melanggar lalu lintas, rambu. Kejar sama polisi. Minggir. Minggir. Kamu tidak tahu melanggar? Tahu, Pak. Kau tidak lihat itu rambu-rambu? Lihat, Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat, Pak. Akhirnya apa? Sidang 500.000. Sama saya saja 100.000. Terus deh, 50 juangku, Pak. Yo, mari itu 50. Deh, kalau kita ambil semua apa aku belikan bensin? Dia bilang, yo ambil mie 10.000, mari 40. Ambil mie 40.000. Pergi makan coto. Coto keluar dari warung coto, meninggal. Kenapa? Dia makan coto 284. 2 mangkok coto 84 ketupat. Kenapa? Gratis si ketupat. Mesolada, mesoedang. Akhirnya kekenyangan, tidak bisa nak bawa perut nah. Nah lepo to. Pak, mati. Mati kafir kasihan ini orang. Kenapa? Ada barang sogok perut nah. Nah, hati-hati kita. Ada petimbang-timbang gabah. Nah, dari kecilku dulu itu waktu saya masih galun di Sulengka, itu patimbang kalasi. Kenapa? Mau pi maghrib na datang. Kenapa? Karena gelak nih tuh. Mapet-tapetan nih. Depan makasih dah Cina 90. 90. Pak kesing yolo capuk. Paitai ki yolo. Ay pak. Ah. Jangan ketawa bapak nak kena ini. Mengurangi timbangan bagian dari riba. Mungkin untun tak tidak sampai 500.000. Tapi kita kasih makan anak istri tak uang haram. Maka satu keluarga daging yang terbentuk adalah uang haram yang bentuk. Makanya pada cindacing itu jarang-jarang anaknya lurus. Jarang-jarang itu anaknya baik. Kenapa? Sangin doi haram pandang anaknya. Tapi kalau guru mengaji rata-rata baik anaknya itu. Kenapa? Apa mau nak korupsi kalau guru mengaji? Paling cerak. Bapakku almarhum guru mengaji. Itu kan orang dulu tidak dibayar kalau pergi mengaji. Pernah saya tanya bapakku, kenapa Jik banyak sekali ceraknya? Baru masuk cerak. Dapat Al-Fatihah cerak. Dapat Iqra cerak lagi. Naik Quran besar cerak lagi. Dapat tengahnya cerak lagi. As-Sajadah cerak lagi. Terakhir cerak lagi. Kenapa banyak sekali ceraknya, Pak? Nah bilang, itu Tommy Sarota. Nah, Bapak Ibu, silakan berdagang, silakan jadi petugas hukum, tapi jangan mau makan barang haram.
Ada kepala sekolah di sini? Ada? Hati-hati dana bos. Hati-hati. Uang legend. Jadi pabucuk. Dulu itu orang membucuk dulu sembunyi-sembunyi. Tabik-tabik. Sekarang tidak. Nah terang-terang nih Pak. Di atas meja nih. Lebih bahaya lagi, ambil sekalian sama mejanya. Nah itu guru-guru yang bucuk-bucuk. Hati-hati. Siapa tahu baru kita makan uang bucuk. Tiba-tiba nak kedek salah. Mate kapiri kok cilaka. Hati-hati yang suka makan barang haram. Ada anak muda di sini? Ada? Hati-hati kok. Lem pox, lem tikus, apa campur manyang. Silakan jadi anak gaul, tapi jangan kau minum keras. Tapi anak-anak sekarang nanti dibilang gaul kalau pintar teler. Deh kampungan nak kau masa napa si botol teler no? Kerohe capok jago sampai masuk di got. Anak-anak sekarang, kalau anak muda masih bagus. Kan dibilang mudah-mudahan panjang umur na tobat, tapi ada tuan tua mi. Lah dongo. Sudah tua masih minum minuman keras, ballo, whisky, vodka, Jenever, Donald, topi miring. Jangan mi. Minuman keras satu-satunya yang boleh es batu. Es batu besok bos. Ya? Nah. Saya tidak mabuk Ustadz, saya tidak minum. Tapi bapak yang jual. Penjual minuman keras juga. Saya tidak jual Ustadz, saya tidak minum. Tapi bapak tunjukkan. Di situ jual. Dosa juga itu. Saya tidak tunjukkan, saya tidak jual, saya tidak minum. Tapi bapak duduk sama dia. Dosa juga. Jadi kalau kita tahu di rumah itu ada orang minum dan kita duduk dan ikut di situ. Dapat juga ayatnya. Nah kena toki masalah. Nah kena pasal. Kalau pasal korupsi namanya ikut serta. Jadi hati-hati. Maka Bapak Ibu sekalian, Allah ingatkan kepada kita tiap Jumat. Hati-hati. Jangan sampai kalian ngaku Islam, tapi matinya dalam keadaan kafir. Sogo, menyogo, mau jadi pegawai mas sogo. Ya apa? Sogo, 150 juta, 300 juta. Nah sampai pensiun kok itu tidak bisa kembali gajimu. 300 juta pegawai negeri. Mapang apa kok tuh napa diliso? Jadi polisi bayar 500 juta tamatang SMA. Nah sampai pensiun tidak bisa dikasih kembali itu. Jangan maki Pak. Bukan karena kita tidak kerja nak masukin neraka. Bukan karena kita tidak pegawai masuk orang neraka. Bukan karena kita pengangguran kita masuk neraka. Tapi yang bisa masuk kita neraka gara-gara masuk pegawai nyogok. Agak aja Ustaz sarjana mat tambal ban. Tidak ada urusan. Kenapa kalau saya sarjana tambal ban? Kususai kok. Ayo. Masa sarjana Ustaz mak galung? Kenapa? Doi mau pakai. Tidak ada urusan. Yang penting kita tidak nyogok jadi pegawai. Hati-hati ya. Nah ini yang pertama. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Nah pertanyaan, Ustadz bagaimana supaya saya bisa mati dalam keadaan Islam? Gimana caranya supaya bisa mati dalam keadaan Islam? Mau mati dalam keadaan Islam? Mau? Gampang. 1, jangan pernah keluar rumah kecuali sudah ada wudhu. Melok kilo mak galu mak jenek kiolo. Melok kilo mak pak guru mak jenek kiolo. Melok kilo mak sosialisasi, mak kampanye, wudhu dulu. Kenapa orang selalu ada wudhunya? Insya Allah dia dalam keadaan suci. Ya kong kale jenek natawe. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatakhirin. Dicintai oleh Allah. Maka kalau orang ada wudhunya, keluar rumah, mati mendadak, insya Allah dia dalam keadaan suci. Maka dia kurang jenek. Susah enggak itu wudhu? Ibu-ibu susah? Nah makanya kalau mau mati dalam keadaan Islam, besok mulainya setiap keluar rumah mak jenik miman nih. Itu enaknya itu Islam. Kan
Mandi pasti mandi kita. Pasti mandi kalau pagi. Saya alhamdulillah satu hari itu biasanya saya 5 kali mandi. 1 kali mandi pagi, 4 kali mandi keringat. Kalau ini orang yang baru-baru saya datangi negaranya, orang Milan, ada anak saya tanya di situ. Wah, katanya di sini paling 1 kali mandi untuk 3 hari. Kenapa? Dingin. Dek neseng mandi junub. Kalau sudah buang air besar, tisu mina pakai. Jadi kita lebih hebat di hadapan Allah. Ya. Dengan catatan kita harus baik agama. Salah satu cara baik agama itu selalu ada wudhu. Ya, anak muda mau pergi main bola wudhu dulu. Siapa tahu kita lagi main bola terkena serangan jantung, meninggal. Alhamdulillah dalam keadaan suci. Itu yang pertama. Selalu ada wudhu. Yang kedua, jangan bersahabat dengan orang yang membuat kita berdosa. Ya, jangan berteman orang yang selalu melupakan Allah. Paboto, ajak memang nah. Ni kan miseng itu dah ki oko paboto, na tamate. Dek taboto, tapi oko ki onron na paboto. Jangan dekati orang yang pezina. Nauzubillah min zalik. Ada duda, karena dilarang sama anaknya menikah, akhirnya pergi jajan di Pare-Pare. Lobe ini kasih. Akhirnya apa? Makan obat kuat. Langsung 3 biji nak makan. Overdosis. Mati di atas perut perempuan. Ilaha illallah. Na'udzubillah min zalim. Banyak itu yang begitu. Mati di tempat judi. Mati tempat sabung ayam. Kenapa? Tiba-tiba sabung ayam, lagi tabung ayam, datang polisi grebek, lari tembak. Mati. Na'udzubillah min zalik. Maka yang kedua, kalau kita mau mati dalam keadaan Islam, jangan dekati tempat-tempat maksiat. Karaoke, jangan datang di situ. Ini kan misengi lagi mak karaoke seperti di Manado toh. Ruang karaoke tiba-tiba koslet terbakar, tidak bisa keluar, mati di tempat maksiat. Kalau hobi ki menyanyi, ya maki pi di karaoke. Di rumah tak mi gesok ni okutu. Si pacapu ki 2 kaset. Tapi jangan ganggu tetangga. Ada tong orang mentang-mentang VCD-nya VCD baru, televisi baru, nah buka semua pintunya, nak kasih dengar semua tetangganya. Ditanya, kenapa? Karena keras-keras. Nah bilang, kenapa? Radio-radioku, VCD-VCD-ku, televisi-televisiku, rumah-rumahku, saya bari listrik. Kenapa kalau aku keras-keras? Nah bilang tetangga, tak iyo. Televisi-televisimu, VCD-VCD-mu, pintu-pintumu, rumah-rumahmu, rumah-rumahku, jendela-jendelaku. Kenapa masuk itu nomor radio ke telingaku? Berapa orang sih salah-salah gara-gara itu? Ya, Bapak, saudara-saudara sekalian, jangan dekat-dekat orang yang penuh dengan maksiat. Nigana misengi, karena ini ajal kan kita tidak tahu kapan datangnya. Nauzubillah min zalik. Siapa tahu kita lagi tempat teman orang jahat, ajal menjemput. Nauzubillah min zalik. Kita lagi tempat maksiat meninggal. Nauzubillah. Ya nasa ngogi nak capuri ja. Nauzubillah. Jangan sampai seperti itu. Supaya kita bisa mati dalam keadaan Islam. Nah, mulailah sekarang memperbanyak kebaikan-kebaikan. Mulai dari kebaikan-kebaikan sederhana dengan memperbanyak kalimat tasbih, tahmid dan tahlil. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, apalagi yang sudah tua-tua, sudah putih rambutnya, emang cewek mana nih itu hitungan nah. Itu orang meninggal itu, coba lihat orang-orang meninggal Pak. Dekat semua itu ulang tahunnya. Coba lihat. Coba. Kalau Nabi bukan lagi dekat. Sama ulang tahunnya. Nabi lahir hari Senin. Lihat toh. Tanggal 12. Bulan Rabiul Awal. Tahun Gajah. Itu lahirnya. Meninggalnya sama hari Senin. Tanggal 12. Bulan Rabiul Awal. Tahun 11 Hijriah. Tahun ke-11 setelah Hijrah. Sama persis. Jadi kalau ada orang yang lahir di bulan Mei tanggal 9, jangan kulihat-lihat Kak. Hati-hati Bos. Lebih baik perbaiki. Jangan kita dekat tempat maksiat. Ya. Apa yang perlu kita perbanyak? Mulai sekarang perbanyak tasbih, tahmid dan tahlil. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ibu-ibu lagi pisang goreng.
Subhanallah. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Bapak-bapak lagi tanam sawah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kena petir, mati. Lagi syahadat dia meninggal. Coba. Adik-adik pelajar pergi sekolah, jalan-jalan kaki jogging. Ayo ingat Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Coba sambil itu berbanyak. Ini kan miseng tiba-tiba ki masahadat tiba-tiba meninggal. Alhamdulillah, Nabi menjamin man qama la ilaha illallah ila akhiril hayata dakhalal jannah. Nigi naseng. Siapa? Barang siapa? Siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah penghujung hidupnya, orang itu pasti masuk surga. Nih, ya. Nah, terutama dianjurkan bapak-bapak yang sudah senja. Oke, coba, biasa ini kita selalu anggap remeh itu kematian. 60 umurnya, masih dia pikir, masih kuliah nanti cucuku menikah. Terlalu panjang itu pikiran tak. Lebih baik kita pikir, bagaimana kalau saya mati besok. Kejar duniamu, seolah-olah kau akan hidup selama-lamanya. Tapi jangan lupa, kejar akhiratmu, seolah-olah kau akan mati besok. Nah, sudah, ini ayat pertama. Ayat berikutnya yang ingin saya sampaikan. Dalam Al-Quran, surah As-Sajdah. Allah bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa man kana mu'minan kaman kana fasikan. Pada garona sepung Allah Ta'ala. To maka singi tepukna dengan orang fasik. Apakah sama orang yang betul-betul beriman dengan orang fasik? Apa itu fasik? Sepupu satu kali munafik. Fasik itu mengaku Islam tapi bele-bele. Islam pencitraan. Nah, itu fasik namanya. Ya. Pura-pura berislam. Pada ngana sepung Allah Ta'ala makutanai. Allah bertanya, ini sebut dalam ilmu tafsir jawabul jawab. Allah bertanya lalu Allah juga yang jawabnya. Sama tidak orang beriman dengan orang fasik? La yasta'un. Kadepung Allah Ta'ala dekna pada. Jauh beda. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa. Bagi mereka yang beriman, beramal soleh, maka si tepekna, dia jaga perintah Allah, dia hindari larangan Allah, dia taati ajaran agama Allah, dia hindari segala larangan-larangan Allah, maka kata Allah, saya kembalikan dia ke surga. Surganya dunia, insya Allah surganya akhirat. Nah, ada yang bertanya, Ustaz, di dunia ini ada mika surga? Engkau naga surga kolinoe Ustaz? Sudah ada. Mana surga dunia? Satu, menurut para ulama, surga dunia itu satu, punya anak yang soleh dan soleha. Nah, itu surga dunia itu. Kalau bapak tidak ada kerja, sudah pensiun, sudah mulai tua uzur, kemudian anaknya sudah pada jadi-jadi, anaknya sudah pada kaya, anaknya bagus pangkatnya, tapi tidak sekedar baik pangkat, tapi agamanya juga bagus, maka itu bapak sudah dapat surganya dunia. Makanya kalau ada orang lama ki ketemu, berpuluh-puluh tahun baru ki ketemu, apa biasa ditanya? Tidak ditanya itu berapa mi rekeningmu? Karena tidak ditanya itu berapa luas sawamu. Biasa orang langsung tanya, berapa mi anakmu? Doh? Tapi Nabi lah mahasiswaku itu dulu Ustaz, berapa mi anakmu? Dulu itu. Kalau sekarang berapa mi istrimu? Oh, saya bilang tidak aku tahu kalau yang begitu ya. Oh, bapak-bapak kalau cerita banyak istri langsung ketawa. Berani kiga? Berani kena lihat istri tadi sana. Nah, saya coba nih. Pasti runtuh kon ini. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, surga dunia itu punya anak yang taat. Alhamdulillah, kalau anak kita masuk waktu sholat langsung gelisah, dia datang ke masjid, itulah surga dunia itu kita dapat. Punya anak yang baik agamanya. Yang kedua,
Surga dunia apalagi? Punya istri yang taat. Belum dikasih tahu sudah siap. Ya. Istri yang baik itu adalah surga dunia. Yang ketiga, mana lagi surga dunia? Punya harta, harta yang berkah. Ini surga dunia. Alhamdulillah penghasilannya tawa, tidak tetap tiap bulan. Kadang ada 1 juta, kadang juga 2 juta, kadang 500. Tapi alhamdulillah bisa pergi umroh. Nah itu disebut berkah. Ada orang gajinya banyak, setiap kali panen sawahnya puluhan juta naik, tapi tidak pernah pergi tanah suci. Nah itulah yang disebut surga dunia. Anak yang baik, istri yang taat, harta yang berkah. Yang keempat, surga dunia punya teman yang soleh dan soleha. Teman yang soleh dan soleha saling mengingatkan. Masuk waktu sholat, ayo ke masjid. Nah lihat ki masalah, majak je tu haji ni masa masuk larak poncok mau pakai. Nah, majak ni tu, itu surga dunia sudah itu. Itu yang disebut surga dunia. Sebaliknya, wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Bagi mereka yang pembangkang, pura-pura beriman, mereka fasik, saya kasih kembali kau ke neraka. Nerakanya dunia, nerakanya akhirat. Mana nerakanya dunia? Sebaliknya yang tadi. Anak pan rasu-rasu. Telu anaknya. 1 pengisap, 1 pengedar, 1 kawin lari di bawah bandar. Nah ini nerakanya di dunia kita dapat ini. Baru bilang A, dia sampai miset. Sampai di rumah, tidak pernah kita lihat sholat. Merokok di depannya orang tuanya. Ada itu anak-anak sekarang tidak menghargai orang tuanya. Merokok di depan orang tuanya. Saya tanya, kenapa kau merokok? Alhamdulillah kan bisa mencari uang Ustaz. Bapak betul bisa cari uang, tapi merokok di depan orang tua itu bukan akhlak yang baik. Itu sudah neraka dunia itu. Anak pabali-bali. Sopan sama istrinya, tidak sopan sama mamanya. Kalau sama istrinya, tahu pakai kesih. Terserah ibu, apa kita mau ikut mas saja. Kalau istrinya sekali sama mamanya, tomato apa cilakan ini, apa kali-kali, sudah. Ada pernah yang bilang sama saya majelis taklim di Makassar, Ustaz, kenapa itu mamaku makin tua makin genit kulihat, capek kau urus. Saya bilang berapa lama begitu? Dia bilang hampir 4 bulan ini Ustaz, akhir-akhir ini begini mamaku. Saya bilang bu, baru 4 bulan begitu ibu, tak sudah jenuh maki. Kita itu 9 bulan dalam perutnya mama tak. Nah itulah kalau anak kita tidak bagus agamanya, nerakanya di dunia itu didapat. Anak-anak sekarang, auzubillah min zalik, sopan sama cowoknya. Oh baik sekali sama cowoknya itu. Dia tahu, yang kau keluar, iya kak, terserah aja kak, kita mau. Kalau baik ikut mak. Mau pergi, mau tidur, SMS itu dulu cowoknya. Apa kita bikin kak? Sehat-sehat Jaki. Sudah Jaki makan malam kak. Yang ki lupa berdoa ki sebelum tidur. Salam selalu. Lale. Itu minta anak-anak tak. Nerakanya di dunia itu. Pulang sekolah tidak sholat. Disuruh sholat marah. Nah, itu neraka dunia kita lihat. Dan salah satu sebabnya anak-anak begitu kalau kita selalu kasih makan barang haram. Salah satu sebabnya begitu kalau kita kasih contoh yang tidak bagus. Anak tadi larang merokok, baru kita merokok. Jaga kau, mapelok kau runtuk. Pasian di kau ulik nah. 10 menit, nah bilang piko dulu beli nggak rokok. Apalagi kalau guru merokok depan muridnya, tidak masuk di akalku itu. Masa guru merokok di kampus, guru merokok di sekolah, baru ditulis anak-anak jangan merokok. Baru gurunya merokok. Di mana belajar ini guru? Guru beleng-beleng. Mudah-mudahan tidak ada guru merokok di sini. Ada merokok di sini? Ada? Saya berdoa berhenti merokok. Serius kak Pak? Bapak tahu enggak yang terkaya di Indonesia ini? 5 besar terkaya di Indonesia. Semua perusahaan rokok. Yang punya itu pabrik rokok. Semuanya. Dan siapa punya uang? Kita orang Islam. Nah bilang baik di rokok. Siapa bilang baik? Bapak yang perokok ini.
Betul baik itu rokok? Betul bagus? Kalau bagus itu rokok, suruh anak tak merokok di depan tak. Kalau bapak bilang itu rokok bagus, suruh anak tak sama istri tak merokok di depan tak. Mau kira-kira anak tak yang masih SMP sama istri tak merokok di depan tak? Mau kira-kira pak? Mau? Kenapa? Kenapa? Karena tidak bagus. Kenapa paling dihisap? Dia bilang, tidak jalan otakku kalau tidak merokok kau Ustaz. Balik-balik kau. Buktinya Ramadanmu besokmu. Saya doakan berhenti merokok pak. Harga rokok itu yang tak 20.000 satu bungkus. Tabungi pak. Niatkan ya Allah. Tatuluk kak kesik. Melok kak pajak. Tapi dia boleh pajak kau tatulungan. Ye duit ke 20 sebu pangli pelok tabungi melok kalau minta buruk na nabi tak melok kalau betullah masa Allah ndak bantu ki ya insyaallah. Apalagi kita adik-adik ndak ada untungnya itu rokok, merugikan saja orang. Saya termasuk paling jengkel itu kalau ada orang merokok di sampingku, karena kita ini perok yang tidak merokok. Nah orang merokok di samping tak pulang ki, nah biar itu celana dalam bau rokok juga. Karena kita tidak merokok itu peka sekali kita punya hidung. Maka kalau bapak mau merokok supaya tidak mengganggu ustadz, bagaimana caranya ustadz? Bawa ke kompe-kompe. Begitu bapak merokok kasih masuk itu asapnya di kompe-kompe. Sudah. Buang. Yang kasih keluar nak kena masuk di hidung tak. Sudah keluar dari giginya yang banyak tainya. Kalau pulang kita sia na berhenti mikir merokok pak, barakah ini tak sia. Barakah pak. Ya pandai yolo iro manasai rawasele nata siata. Setuju ibu berhenti suami tak merokok? Setuju? Dengar kasihan itu ibu-ibu. Bayangkan pak bu, saya kadang ditanya Ustaz, saya ini kodong 4 bulan mak selalu berdoa, tapi itu yang saya minta kau tidak dikasih. Saya tanya bapak merokok? Iya Ustaz, itu sebabnya. Kenapa bisa Ustaz? Rokok haram. Orang yang selalu makan barang haram jauh doanya. Nandak ku makan Ustaz, ku isap ji. Sama ji bos. Dia bilang makruh. Itu yang makruh ulama sebagian di Jawa Timur karena dia juga merokok. Coba ulama Timur Tengah, ada ndak yang bilang makruh? Buka maki itu Google. Semua ulama-ulama Timur Tengah katakan haram. Jadi kalau mau dikabulkan doa tak cepat, berhenti merokok. Nah, bapak saudara-saudara sekalian, anak yang suka merokok membantah, itu nerakanya di dunia itu. Apalagi nerakanya dunia, bene pa bali-bali. Pananaka, pedek matua pedek maneke. Pedek matua pedek cerewet. Pedek mata pedek migatonan re. Pedek makututo. Perempuan sekarang ini kan banyak yang malas. Tidak mau ngurus suami. Mau masuk surga tidak ngurus suami. Siapa ajar ki? Ibu mau cepat masuk surga? Mau? Mau? Passwordnya layani suami dengan baik. Itu passwordnya. Mau cepat masuk surga? Resepnya kata Nabi Pak nih. Wahai wanita-wanita muslimah, dirikan sholat 5 waktu, berpuasalah kalian di bulan suci Ramadan, taati perintah suamimu, jaga harga diri keluargamu, tadkhulul jannati bisalam, 7 pintu surga, Allah sediakan 7 pintu surga. Kalau kalian lakukan 4 ini, silakan kau masuk surga dari pintu mana kau suka di antara 7 itu. Tidak sama kita laki-laki, banyak syaratnya. Bagi kita perempuan, sholat, puasa, taat suami, jaga harga diri. Pilih 7 pintu surga, ibu mana mau masuk. Sholat Ustaz, alhamdulillah sholat. Puasa, alhamdulillah puasa. Jaga harga diri, alhamdulillah mak jilbab Ustaz, tidak keluar kak sembarang. Taat sama suami, ini dia Ustaz. Ya sekarang, ibu jangankan disuruh masak. Ibu puasa Senin Kamis tanpa izin suami, dosa kalau ibu lakukan. Itu puasa itu. Nggak izin suami, haram. Begitu wajibnya itu kita taati suami. Dia nama sampah laki Ustaz. Allah tidak lihat itu. Yang Allah mau, ibu taat.
Boleh enggak wanita berdagang? Boleh. Boleh wanita berpolitik? Boleh. Boleh wanita berorganisasi? Silahkan. Boleh wanita menjadi urus organisasi? Tidak ada larangan. Dengan catatan, jangan lupa tugas utama, apa itu? Ngurus suami, didik anak. Kalau dia ngurus suami, dia didik anaknya dengan baik, lalu dia juga bekerja di luar, hebat, berhasil, maka ini perempuan luar biasa. Tapi kalau gagal mendidik suami, anaknya berantakan, sukses di kantor, ini bukan luar biasa, tapi apa? Biasa di luar. Nah ini yang begini, ini yang banyak. Wanita dulu, enggak ada yang pikir itu dulu. Enggak. Apa? Diabdikan betul dirinya sama anaknya dan suaminya. Sehingga perempuan dulu jarang yang stres. Umurnya panjang-panjang. Kenapa? Pikirannya sehat. Otaknya tidak pernah sangka buruk. Akhirnya kita lihat umur perempuan lebih panjang daripada laki-laki. Dulu. Sekarang magai baik makun re makukue pak dek nagaga melok murus lakena kuku jina urus muka nakira tembok biru kuning coklat abu-abu ilaha illallah. Coba mikir kalau mau pergi pengantin dede melok tuh saya ingat artis Korea. Ada nak kasih lebih-lebih sini nuna cilak nah. Kenapa dikasih lebih? Dia bilang seperti artis Korea Ustaz. Mau tahu dia bilang artis Korea baru ditatae tinggal. Coba ibu-ibu yang usia 70 tahun masih ingat Ki Kodon dulu? Saya masih ingat itu ke mamaku, kasihan. Bikin kopi saja itu perempuan dulu susahnya. Ibu masih ingat toh? Bikin kopi dulu itu wanita-wanita luar biasa. Mau bikin kopi, beli dulu kopi di pasar. Sudah jadi kopinya? Belum. Kopi biji-biji. Sudah itu? Digoreng. Jangan bayangkan goreng pakai kompor gas. Tidak. Kita pergi dulu ambil kayu. Menyeberang sungai. Dipikul. Kadangkala kita menyeberang di sini, menyeberangnya sampainya di sana. Kenapa? Nah bawa ki air. Dijemur lagi tuh kayu. Dibuka dulu kulitnya supaya cepat kering. Dijemur baru dipotong-potong. Sudah kering baru dipakai ibu tak memasak. Susah minyak tanah. Cari apa? Cari plastik. Plastiknya apa? B29. Ada itu sabun colek. B29 toh. Dipotong-potong. Baru dikasih menyala. Ditiriskan di kayu. Sudah itu baru nak goreng kopinya. Sudah goreng kopi. Jangan bayangkan kompor gas. Maka ibu-ibu dulu tidak ada kenal RDL. Tidak ada kenal bedak pemutih. Tidak ada. Masuk semua itu di sininya. Sudah digoreng, apa? Dijemur. Sudah dijemur, baru ditumbuk. Makanya ibu-ibu dulu kodong itu tidak ada pelihara tangannya. Mateluk cicak mana kasih limana. Ya toh? Paling ibuku, mamaku dulu paling kulihat menderita kalau paru. Hancur-hancur tangannya itu ibu dulu kodong kalau paru. Bagaimana enggak hancur? Paru mak jalok toni anakna. Melok toni manguk kasih balena. Nama cepat-cepat. Cepat tak leceh. Wah, tidak ada mengeluh. Tidak ada langsung lempar piring. Coba ibu-ibu sekarang. Begitu paru leceh langsung dah. Ini karena istri. Suami tidak ada guana sedikit gajinya. Baiklah cilaka. Coba perempuan dulu ikhlas. Bekerja ikhlas. Siapapun suaminya. Dia suka tidak disuka, kenal tidak kenal, cakep tidak cakep, sudah dilamar, ikhlas terima, amanah Allah. Ini orang tuaku saya mau kasih senang, maka hidupnya tenang. Coba sekarang, kasih nikah tidak kusuka Ustaz, akhirnya selingkuh. Agapi, nangkani anakmu, sudah pasrah saja. Ibu-ibu dulu tidak ada cinta-cinta. Bilang aku sayang, caledak nih orang nih. Orang dulu. Jadi kopinya sudah natumbuk, baru ditapis. Baru sudah itu masak air, baru jadi kopi. 1 hari prosesnya bikin kopi. Tapi alhamdulillah Pak Galu rioloe dek pak kasih nado galunge engka memang na kopi na yolona. Kotudan
pura mandre yang kana kopinya. Dulu. Sekarang, ndak ada di suami dibikinkan kopi. Mana buktinya? Pergi maki jalan-jalan di Lampak Pekabata. Ada semua itu bapak-bapak minum kopi di warkop. Ndak ada dibikinkan kopi pagi-pagi. Kabai kasih nala cilaka. Batin sapak goi di borak kopi. Ketawa ki bu karena kita begitu. Makutu. Serius ini bu ya? Bu. Nah enak sekali nih sekarang jadi perempuan. Beda itu orang dulu. Melahirkan sekarang tidak mau normal. Harus diiris nih saja. Sudah itu. Dulu itu ibu-ibu. Kentara itu kalau ada orang baru melahirkan di situ. Kenapa? Pagi-pagi banyak dijemur itu yang diduk-diduk. Sekarang pampers. Nggak ada nih. Ma pampers mana? Namo anak Pak Galung ma pampers Tony. Nah saya salah kena mali pampers. Coba. Tuh. Ada lagi sekarang. Mengayun. Mengayun sambil naremut. Itu sekarang ayun Pak. Ibu-ibu dulu kan nggak pakai ayun yang begini kasihan. Nggak. Nah kasih masuk saja sarung 2. Nah cipik kayu baru. Nah kasih begini. Sambil mengantuk itu kasih. Ya belale. Dulu. Nah sekarang kita lihat, naremut itu. Naremut itu masih malas. Apalagi masaknya, ndak ada mie masak pakai kompor. Di listrik semua. Bapak Ibu, Bu terutama, jangan kasih makan anak yang begitu. Let's cooker. 2 hari nih. Coba kasih keluar, cabut listriknya, 5 menit pasti basi. Kenapa anak-anak sekarang banyak cepat penyakitan? Basi dia makan. Kalau ibu-ibu dulu kan enaknya kita. Mau pikir makan baru masak. Dan enaknya masih panas. Saya malah masih ingat itu ditutup. Apa di atasnya? Daun pisang. Supaya apa? Tidak keluar harumnya. Jadi pas kita makan AC baru. Sekarang ibu-ibu mau begitu. Padahal ibu-ibu dulu tidak ada gajinya suaminya. Tidak jelas penghasilannya. Galun natoi najama. Bagi hasil. Bagi hasilnya apa? Kalau pergi bagi 5. 4 nambil yang punya sawah. 4 karung. 1 karung yang nambil yang kerja. Tuh suami dulu. Sekarang ibu-ibu luar biasa. Ada gaji bulanannya. Bagus rumahnya. Ada mobilnya. Baju dibelikan sesuai seleranya. Masa tidak bisa keurus suami tak? Kalau begini istri, maka itu istri yang penghuni surga. Tapi kalau yang penanaka, Pak Bali-Bali, Pak Bali Bola, Pak Gosip. Ada begitu istri tak Pak? Ada? Ada? Diapain itu Stas? Ya makin cerai. Tambah jadi 2. Supaya ada perbandingannya. Garat tai, ancangi. Ya aku aja. Pemarue ko tuh. Kasih tahu begitu. Pak Bali Bola lah deh. Aku mau Bali Bola ke meter tu sapa kabaru itu. Apa makara sapa ku alhamdulillah. Bapak saudara-saudara sekalian, itu yang kedua. Surga dunia, neraka dunia. Anak jahat, tidak nurut, istri tidak nurut. Yang ketiga, harta yang tidak berkah. Mana disebut harta tidak berkah? Banyak duitnya. Tapi apa yang terjadi? Tidak bisa dinikmati. Berapa banyak orang banyak duitnya, tapi apa yang kita lihat? Duitnya justru menyiksa dia. Dia pakai judi. Kan banyak orang begitu. Banyak duitnya tapi makin dekat dengan Allah. Mobil makin jauh dari Allah. Mobilnya dia pakai selingkuh. Rumahnya dia pakai judi. Ada itu rumah bagus Pak, tempati judi. Nauzubillah min zalik. Pergi ke Makassar, bukannya pergi majelis taklim, tapi pergi apa? Tempat berzina. Itu biasa kalau lewat kayak itu pulang tengah-tengah malam takziah, lewat jalan Nusantara. Banyak tong mobil kode DP. Sekampungku ini dari Pindrang. Ini namanya setengah mati cari uang, dapat uang beli tiket masuk neraka. Alhamdulillah. Dan yang keempat, ya, nerakanya dunia. Apa yang keempat? Punya teman yang ada maunya baru baik. Nah ini teman politik ini yang begini. Kalau tim sukses, mau pilkada,
Mega tuh mencaji tim sukses. Disuruh bikin baleho 5, 2 jina bikin. Hilang 3. Nah ini hati-hati. Banyak itu begitu. Ketika kita camat, banyak yang datang. Pisang goreng datang. Kelapa datang. Tapi begitu hilang jabatan, tidak ada yang datang. Nerakanya di dunia didapat itu. Untuk mendapat teman yang baik adalah pilihannya teman orang beriman. Kalau kita berteman gara-gara harta, ketika harta hilang maka dia hilang. Kalau kita berteman gara-gara jabatan, ketika jabatan hilang maka hilanglah teman kita. Maka bertemanlah kita karena agama. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, ini ayat yang kedua yang ingin saya sampaikan. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan. Nah, bapak, saudara-saudara sekalian, punya handphone semua? Punya handphone? Punya? Nah itu handphone tak kalau dipakai terus kenapa? 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 Lowbat. Kalau lowbat diapain? Diapa? Kalau tidak dicas kenapa? Kalau sudah mati masih bisa dipakai? Ini ada pulsa tak tahu 500.000? HP tak HP baru. Masih bisa dipakai enggak? Tidak. Nah, begitu juga dengan iman. Ya? Kalau ada HP rusak, lowbat, cas 1 jam penuh, berarti HP-nya bagus. Toh? Cas 2 jam, masih lowbat. Cas sampai pagi, masih lowbat. Cas sampai besok, masih lowbat. Berarti rusak nih HP-nya. Nah, alhamdulillah saya sudah caski. Pas 1 jam. Saya sudah caski 1 jam. Berarti kalau masih baik iman tak, pulang ki ini, yang merokok berhenti merokok. Yang malas istri, mulai besok dia sayang suaminya. Suami dia sayang istrinya. Dia didik anaknya dengan sebaik-baiknya. Berarti bagus HP-nya. Inilah yang Allah sebut dalam Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina isa dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang baik imannya, selesai dengar dakwah menjadi lebih bagus lagi. Nah, sebaliknya, kalau selesai dengar dakwah tetap merokok, malah dia bilang macam tu ya cerita neraka. Pada toko boleh mitai. Wita topi na witai. Ya namo bilang Ustaz, majak ceramana, 4 na bahas ya meteruk na kena. Sudahlah ini orang mati hatinya orang begini Pak. Tetap dia tidak bagus sama tetangga, tetap tidak sholat. Nah sudah. Nah ini yang disebut Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka kau sampaikan ayat Allah atau tidak, sama saja la yu'minun. Mereka tidak akan beriman. Nauzubillah min zalik. Bahkan mereka kata Allah lebih hina dari binatang. Nah, inilah ayat yang ketiga yang ingin saya sampaikan. Yang keempat, paling ujung. Biar rajin ki sama orang tua tak, sopan ki sama orang tua, taat sama orang tua, anak kita didik dengan baik, berhenti ki merokok, ya. Kita menghindari minuman keras. Tapi kalau tidak sholat ki, semua tidak ada gunanya. Yang terakhir saya ingin tekankan, pakai sini sampajata. Tidak ada gunanya kita baik sama orang kalau sholat tidak bagus. Lebih tidak bagus lagi, sudah tidak baik sama orang tidak sholat lagi. Tidak ada gunanya kita puasa Ramadan full, tapi kalau tidak sholat sia-sia itu puasa. Lebih celaka lagi, sudah tidak puasa, tidak sholat lagi. Tidak ada gunanya kita punya umroh tiap tahun, kalau kita tidak sholat. Lebih celaka lagi yang tidak umroh, tidak sholat juga. Tidak ada gunanya kita baik sama tetangga, semua kita bantu. Ada orang susah kita tolong, tapi tidak sholat, semua kebaikan kepada sesama manusia sia-sia. Maka lebih celaka lagi, sama tetangganya jahat lalu tidak sholat pula. Baja sangadi mateki, pertama sekali diperiksa sholat. Ketika sholatnya baik, maka sholatnya akan mengamankan semua kebaikan-kebaikannya. Tapi ketika sholatnya tidak beres, maka semua kebaikan-kebaikannya akan dihapus. Alhamdulillah saya lihat ini, muka-muka tak semua rajin jakit sembahyang.
Meskipun kadangkala sholat, kadangkala tidak. Nah bilang orang di kampung mas sampajam manu pasi. Agiasa manu pasi. Mana pasi? Ramalap pasi. Maga pasi. Nah kenapa pasi abala? Ada orang kalau kena musibah baru ingat Tuhan. Begitu tidak ada musibahnya, lupa Tuhan. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang rajin memelihara sholat. Besok kalau kita meninggal, begitu seluruh pengantar sudah balik, pertama kali ditanya, sholat dulu. Datanglah malaikat, marrabbuka, siapa Tuhanmu? Sholat akan menjawab, mundur kau dasat. Waktu kau hidup rajin kau jaga kak. Makasih caramu jaga kak. Dek gagamu jaga kak 5 waktu maku kue ya tosi jaga kau. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Maka sholat kita menjawab, Allahu Akbar. Man nabiyuka? Ashadu Allah ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu kalau bagus sholatnya. Tapi kalau tidak beres sholatnya, ditanya, baru datang. Marrabbuka, siapa Tuhan? Dia bilang, tunggu dulu orang baru datang. Jolo-jolohi, mata kok mau pagi. Man nabiyuka? Tunggu dulu. Kasih dulu kita waktu istirahat. Oh, di gua itu palu-palunya malaikat nak putar-putar memang. Kau itu banyak sekali ceritamu dulu. Orang ceramah di masjid kau mau palappo. Orang pengajian kau mau beracun. Oh, ditunggu memang. Metan lo tanya cilaka. Tanya, marrabbuka, siapa Tuhanmu? Tafsilan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Hai, langsung dihamba. Jadi, Bapak saudara-saudara sekalian, maka ibu-ibu tidak usah cemas kalau anak tidak ada kerja. Tapi cemaslah ketika anak kita sudah gadis tidak sholat. Bapak-bapak tidak usah cemas kalau anak kita sarjana pulang menganggur. Tapi cemaslah ketika anak kita sudah sarjana tapi tidak sholat. Adik-adik tidak usah cemas. Kita sampai sekarang belum dapat kerja. Tapi cemaslah ketika kita sudah dewasa tidak tahu sholat. Insya Allah sholat baik kecil buat Allah untuk kasih kita. Iya linoe pak, kecil. Kecil sekali Allah kasih kalau Allah mau. Jangan sampai gara-gara dunia lalu kita lupa melaksanakan sholat. Dunia wa mal hayatud dunya illa mata'ul hurur. Iya linoe cule-cule yammi. Bapak Ibu saya ajak kita berpikir fakta dan kenyataan. Ayo. Dunia ini hanya sementara. Bapak pegawai negeri dikasih pindah ke Selayar. Tidak suka di tempat itu. Masih ada pilihan. Apa? Berhenti mak jadi pegawai. Nah sesak kak ukur. Palete ki lotasi berhenti kak. Apa kalau mau kau berhenti? Enak maki. Dah. Masih ada pilihan, masih bisa berhenti. Tapi kalau bapak sudah masuk di kubur, tidak ada istilah kembali. Tidak kusuka di sini deh, kasih kembali kak dulu. Tidak. Tidak ada orang masuk kubur kembali lagi. Dan bapak tahu kalau sudah masuk di kubur, begitu dia gosok dan bangun dia lihat malaikat. Mati nak iya. Agan nan lau to mati. Puap pani suka kasih namomi kasih cinampe. Kasih kembali ke kasihan biar sejenak. Untuk apa? Sholat bukan. Haji bukan. Untuk apa? Saya mau bersedekah. Pali suka kasih namomi 5 menit patuh kak yolok puang. Melok mak makada upas sudah kemana waram paraku. Iya ro ada dana tomate ko tama ni ki buru Ini alhamdulillah dek patatama ki buru mas sudah kami mandi. Sudah kan nih. Ustaz cerita-cerita sedekah baru tidak sedekah. Sedekahnya ustaz ilmu. Sedekahnya bapak ada duit kasih masuk masjid cari anak orang miskin. Kadang kala saya tanya kalau saya dipulang, kenapa itu empang gagal-gagal? Tidak seperti dulu. Itu empang dulu katanya kan tak 1 hektar laku 500 juta. Iya toh? Sekarang katanya jual 100 juta susah. Kenapa begitu Ustaz? Salah satu sebabnya dosa-dosa kospin. Dosa-dosa kospin. Mega anu hartan ririolo, mana pakai nacala punggalatala. Itu kan punggalatala nasa tomatoata, mawala tama pasilinaran. Nah, sudah baru saatnya. Kenapa lagi Ustaz? Karena dulu kalau naik tambah langsung apa? Kursi apa dibeli? Tempat tidur ganti. Mobil apa dibeli? Tidak ada yang begitu naik. Berapa zakatnya? Maka ibu bapak, kalau mau ki punya rumah yang baru. Karena itu enak. Hidup ki di dunia bagus mobil tak.
kamar ber-AC, tempat tidur empuk, makanan enak. Alhamdulillah. Begitu kita masuk kubur, kubur tak juga ber-AC. Tempat tidur juga empuk, terang. Alhamdulillah. Bagaimana caranya? Ya bersedekahlah. Tapi kalau kita pelit di dunia, hidup mewah, masuk di kubur, gelap, tidak ada sama sekali persiapan. Jangan ki harap anak yang sumbangkan ki. Baiklah kalau anak kita seperti yang ditinggalkan oleh yang kita taksiai malam ini. Dengan bersusah payah mau datangkan ustadz. Hebat juga ini panitianya. Karena siapa? Mamaku nak datangi. Dan saya susah tolak kalau mamaku bilang, loko. Hebat juga ini Senuddin. Jago tuh. Hebat lobi-lobinya. Alhamdulillah. Karena kalau saya terima telepon banyak alasanku. Capek, tapi karena alhamdulillah saya salah satu tanda orang meninggal ini orang baik. Alhamdulillah. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian bersedekah. Mau masuk Ramadan yang banyak-banyak dosa. Salah satu cara menghapus dosa-dosa itu adalah bersedekah. Dan alhamdulillah tidak pernah ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Ya, bapak ibu mau sukses urusan sedekah. Makin pelit kita keluar, makin susah wanta masuk. Ya, bapak-bapak ada sawah naik langsung. Ya, belum panen Ustaz, tapi kita niat Ramadan supaya lipat ganda pahalanya. Insya Allah mas sangki kak matu ulang pitu pertama ke masjid. Tapi sudah janji maki. Nah insya Allah dapat pahala Ramadan. Yang penting naik langsung bayar. Jangan pura-pura lupa. Panitia bisa dia lupa, tapi Allah ingat. Ibu-ibu mau tolak bala anaknya bagus, sedekah. Mau supaya sembuh penyakit tak, sedekah. Sedekah itu tolak bala. Ya. Bagaimana dia mau sedekah? Nah ini masih ke memang to. Mana buktinya masih ke kita ini kasih kopu imai taubi. Oh ini kasih pui mamak barasanji. Si jatuh kasih maaf busa-busa kali pakna. Sallallahu alaihi wasallam. Busa kali pakna kasih. Aga talengi kolisu. Apa? Oti. Kasih nah duit siaga. 20 subuh. Dibonyok-bonyok topa. Padahal nak doakan kita 1 jam. Nak barasanji kita berkahi rumah tak. Tuh. Kalau datang itu Ustaz, jangan kita kasih bonyok-bonyok itu uang. Kasih masuk di amplop, hormati. Jangan menghormati orangnya, tapi hormati ilmu dan doa yang disampaikan. Kita ini kan lebih hormat sama Pak Camat. Dicium tangannya, pakai puang ini. Kasih karpet bagus. Baru padahal uang rakyat ambil. Ya, udahlah. Bagaimana anak tak mau sekolah agama kalau kita sendiri pelit terhadap dakwah agama. Nah, kalau kita tidak bisa bersedekah uang Ustaz, bersedekahlah apa? Tenaga. Tidak bisa bersedekah di tenaga Ustaz, sedekahlah dengan ilmu. Kasih pemikiran, begini barangkali bagus. Tidak bisa juga bersedekah harta, tidak bisa bersedekah tenaga, tidak bisa bersedekah ilmu, maka sedekah dengan cara apa? Diam. Diam maki. Jangan maki banyak bicara. Kada tong itu tidak pernah datang di masjid, tidak pernah menyumbang. Mega si bicarana, makko bawa nula seke. Ya, mega bicaramu. Yang aneh sekarang ini lagi viral di masjid di medsos. Ini banyak apa itu komunitas anti politisasi masjid. Yang bikin komunitas ini orang tidak pernah ke masjid. Tiba-tiba mau urus masjid. Tidak boleh kita orang Islam lepas dari politik. Tidak boleh. Kita harus berpolitik. Supaya apa? Supaya kita tidak dipolitiki. Ibu-ibu ini punya suara semua. Ibu suaranya ibu sama suaranya profesor. Sama suaranya gubernur. Satu orang, satu sama suara. Maka manfaatkan suara dengan sebaik-baiknya. Jangan ki mau disogok. Kalau mau ki perbaiki ini pinrang, pilih pemimpin nanti, jangan pilih karena sekampung. Jangan pilih karena satu partai. Jangan pilih karena keluarga. Tapi pilihlah karena dia memenang orang baik. Kalau mau ki bangun kampung tak, ada yang datang bawa ki sarung, bawa ki jilbab karena mau dipilih. Potoi, lapor di Panwas, lapor di polisi, ditangkap itu. Cuma ibu-ibu nak suka tong kalau ada dibawakan jilbab. Nah ini sudah sogok namanya itu ibu. Hati-hati ya. Nah bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita. Mudah-mudahan ada manfaat.
Sebelum kita akhiri, kita doakan almarhumah. Siapa namanya? Saya lupa tadi. Haji Tuo. Kita doakan, kita bacakan Fatihah. Mudah-mudahan suratul Fatihah ini melapangkan kubur almarhumah. Kalau meninggal ini, saya ulang, kalau meninggal orang tua ta atau keluarga ta, cara berbuat baiknya, satu doakan. Sudah didoakan, bersedekah atas nama orang yang meninggal. Yang ketiga, mengunjungi karib kerabatnya. Ya, ada yang bilang tidak sampai itu Ustaz. Kalau kita kirim, mau ki bukti bahwa itu sedekah sampai untuk orang mati. Mau ki bukti? Mau bukti? Mau? Mati maki, saya kirim ki 100.000. Kalau tidak sampai, pulang ki lagi. Yang ketiga, mengunjungi karib kerabatnya. Misalnya ada dulu ini temannya Haji Tuo. Ada temannya selalu temani ke masjid, selalu temani mungkin ke pasar, masih hidup itu salah satu cara berbuat baiknya, datangi itu. Ya, berbuat baik kepada karib kerabat. Mari kita kirimkan Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, summa hususil ruhil almarhumah Hajjah Tuo. Al-Fatihah.